Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa supaya apa yang Ibu sampaikan nanti kalian dapat menerimanya dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan membahas yaitu tema 1 subtema 3, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Marilah kita mengingat kembali apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan tersebut. Nama lain gagasan pokok adalah kalimat utama, gagasan utama, pikiran pokok atau pokok pikiran. Sedang gagasan pendukung adalah kalimat yang mengembangkan atau menjelaskan gagasan pokok. Nama lain dari gagasan pendukung disebut juga kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau gagasan pokok. Nah, jadi dalam setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paham anak-anak? Kalau paham, sekarang Ibu lanjutkan yaitu jenis paragraf. Jenis paragraf itu terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, kedua induktif, dan yang ketiga adalah campuran. Paragraf deduktif itu apa? Yaitu paragraf yang gagasan pokok atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jika kalimat utama atau gagasan pokoknya ada di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu gagasan pokok atau kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ya, kalau deduktif ada di awal paragraf, kalau induktif ada di akhir paragraf, lawannya ya. Jadi ya, induktif lawan dari deduktif. Sedangkan yang ketiga adalah paragraf campuran. Namanya saja sudah paragraf campuran, tentunya gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ya, jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf dan ada di akhir paragraf. Ya, kemudian yang perlu anak-anak ketahui, jika paragraf deduktif itu biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Karena paragraf deduktif itu merupakan kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau gagasan pokoknya ada di akhir paragraf, itu merupakan kesimpulan. Ya. Paham anak-anak? Baik, Ibu lanjutkan.
yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ya. Bagaimana caranya kalau kita disuruh untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan? Namanya lisan, berarti itu dibacakan. Ya. Yang pertama yaitu mendengarkan secara seksama paragraf yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, menuliskan kalimat dari teks yang dibacakan. Dibacakan oleh siapa? Tentunya dibacakan oleh guru tadi. Dan yang ketiga, menentukan gagasan pokok atau gagasan paragraf atau pokok paragraf. Yang keempat, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab apa yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kelima, menentukan gagasan pendukung dari setiap atau dari paragraf tersebut, dari setiap paragraf tersebut. Yang keenam, mengulangi langkah 1 sampai 5 pada setiap paragraf. Jadi ya, kalau ada 3 paragraf berarti kalian harus mengulang dari 1 sampai 5 itu setiap paragrafnya. Marilah kita belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan. Lompat batu di Nias. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui. Ini adalah judul bacaan. Ya, setiap judul bacaan itu setiap katanya harus diawali dengan huruf besar. Nih, lompat artinya menggunakan huruf besar, batu itu menggunakan huruf besar, Nias menggunakan huruf besar. Terkecuali kata sambung. Di ini merupakan kata sambung, maka ini tidak boleh menggunakan huruf besar, menggunakan huruf kecil. Misalnya yang itu ya, itu merupakan kata sambung. Paham? Hombo batu atau dalam bahasa Indonesia lompat batu adalah salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Nias. Batu yang dilompati berbentuk seperti monumen yang disusun mencapai ketinggian 2 meter dan ketebalan 40 cm. Lompat batu khususnya di desa Bawe Mataluwo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu. Ini salah anak-anak ya tulisannya, nanti Ibu betulkan. Menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring perkembangan zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat itu tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluwo dapat dipandang sebagai pemuda yang sudah dewasa atau belum. Sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Nias akan bersiap melakukan fahambo. Dengan mengenakan busana pejuang Nias, mereka siap melakukan tradisi tersebut. Nah, sekarang Ibu tanya, bacaan lompat batu di Nias ini ada berapa paragraf? Kita hitung. 1, 2, 3, yaitu ada 3 paragraf. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir, yaitu ada di awal paragraf nih. Humbo batu atau dalam bahasa Indonesia lompat batu adalah salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Papua Nias. Nah, ini adalah kalimat utama atau gagasan pokok pada paragraf pertama. Sedangkan sisanya ini adalah gagasan pendukung. Kalau dilihat pada paragraf pertama ada 1 gagasan pokok dan ada 1 gagasan pendukung. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua.
Lompat batu khususnya di Desa Bawe Mataluwo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Nah, di sini ya, pada paragraf kedua itu gagasan pokoknya lompat batu khususnya di Desa Bawe Mataluwo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Ini merupakan gagasan pokok. Sedangkan sisanya ini adalah gagasan pendukung. Kalau dilihat sini ada satu gagasan pokok, ada dua gagasan pendukung. Ini yang warna hijau ini satu, kemudian yang warna biru ini. Jadi ada satu gagasan pokok, dua gagasan pendukung. Sedangkan yang paragraf ketiga, perkembangan zaman, ini salah tulis sayang ya. Tradisi lompat batu berubah fungsinya. Ini adalah kalimat utama pada paragraf ketiga. Sedangkan sisanya ini adalah gagasan apa anak-anak? Itu gagasan pendukung. Itu ada berapa? Kita lihat, satu yang warna hijau ini, kemudian dua yang warna biru, sedangkan yang ketiga adalah warna hitam. Pada paragraf ketiga ada satu gagasan pokok dan tiga gagasan pendukung. Paham? Tadi Ibu sudah menjelaskan juga jenis-jenis paragraf. Kalau kita lihat dari paragraf pertama, ini disebut paragraf apa? Yaitu paragraf deduktif. Mengapa dikatakan paragraf deduktif? Karena paragraf tersebut gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Begitu juga pada paragraf kedua disebut juga dengan paragraf deduktif. Yang ketiga pun, pada paragraf ketiga pun juga paragraf deduktif. Mengapa? Karena ketiga paragraf tersebut gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Sekarang Ibu ulang. Paragraf pertama ada berapa gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokoknya ada satu, gagasan pendukungnya ada satu. Pada paragraf kedua ada satu gagasan pokok dan dua gagasan pendukung. Sedangkan paragraf ketiga ada satu gagasan pokok dan tiga gagasan pendukung. Paham anak-anak? Karena setelah ini kalian harus mengerjakan soal, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Ibu yakin kalian pasti bisa untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada soal nanti, pada bacaan yang akan Ibu sampaikan nanti. Paham? Mungkin sampai di sini dulu. Anak-anak, jangan lupa anak-anak selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan ya, mengingat kondisi saat ini seperti ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.